tidak punya role modelnya. Nggak punya role modelnya yang orang hebat tapi paket C. Nah kalau Bu Susi mau paket C, nanti kami bisa kemana-mana promosi. Lihat, yang paket C, contohnya kayak Bu Susi aja mau paket C. Akhirnya beliau mau mengerjakan dan lulus paket C. Dan kemudian dia sekarang punya ijazah SMA. Nah kami ingin yang terputus itu diselamatkan, itu satu. Kemudian yang kedua, tentang perguruan tinggi. Dalam pandangan kami, yang penting mereka ini memiliki satu, akhlak yang baik, itu karakter. Yang kedua, kompetensi yang baik. Yang ketiga, mereka memiliki skill yang baik, sehingga mereka bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan mandiri. Sambil pada suatu saat nanti bisa menyelesaikan perguruan tinggi. Tapi jangan semuanya dikejar harus masuk ke perguruan tinggi, itu satu. Yang kedua, terkait guru P3K. Tapi ini kan terima cerita kalau udah jadi guru P3K itu nanti ditarik ke pemerintah. Begini, nomor satu, kesetaraan tadi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Yang kedua, semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa? Kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan ini biar bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka. Karena udah investasinya swasta, yang sudah mendidik, yang sudah menjadikan mereka dokter, tahu-tahu dipindah oleh negara. Justrunya harus dibalik, negara harus investasi kepada dosen dan guru swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diubah tuh cara pandangnya. Lalu banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta, biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai oleh swasta nggak mungkin hilang. Jadi bayangkan kalau sekolah pendidikan kelas seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Jadi kita ingin mengubah itu Pak. Sehingga negara itu hadir bukan hanya dengan bantuan secara fiskal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sanis. Luar biasa. Di samping fondasi nilai yang kokoh, pemikiran yang besar, para pendiri Indonesia punya jiwa kenegarawan dan penghormatan yang melampaui segalanya. Hari ini kita akan berdialog dengan calon presiden dan wakil presiden yang saya yakin dan kita yakin punya sejarah, jejak pemikiran, reputasi, dan penghormatan yang tinggi. Dan kita sadar bahwa ke depan tidak mudah. Kenapa? Fondasi yang telah diletakkan tadi dalam perjalanan 28 tahun kemerdekaan, di samping ada banyak kemajuan dalam catatan Muhammadiyah.
masih ada stagnasi, masih ada erosi pertumbuhan, dan masih ada distorsi atau deviasi penyimpangan dari cita-cita, jiwa, pikiran, dan fondasi besar yang telah diletakkan oleh Indonesia, oleh para pendiri Indonesia itu. Maka semua calon presiden dan wakil presiden lewat Muhammadiyah itu kita ajak mendiskusikan secara serius persoalan bangsa dan Indonesia ke depan, agar mereka betul-betul fondasinya kokoh, penghormatannya luar biasa, dan jiwa kenegarawanannya terus. Dan saya yakin dialog juga akan memberi ruang bagi kita untuk tidak asal pilih, asal memilih tanpa kesadaran literasi politik yang cerdas. Nah, soal bagaimana dialognya nanti Pak Abdul Mukti, Pak Sekung. Alhamdulillah dan biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izinkan kami menyampaikan rasa hormat. Pertama, yang kami hormati Ketua Bapak Haidar Nasir dan Ibu Nur Janah yang saya hormati. Yang saya hormati Sekretaris Umum PP Pak Abdul Mukti, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Sofian Hanif, juga Pak Ketua Badan Pembina Harian PP Muhammadiyah Pak Dahlan Rais, seluruh jajaran PP Muhammadiyah, seluruh jajaran PW dan PD Muhammadiyah Surakarta, serta para tokoh-tokoh yang hadir bersama di sini, para panelis yang mohon izin tidak bisa disebut nama satu persatu tanpa mengurai rasa hormat, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang memilih untuk hadir di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Masya Allah sudah datang di Haidar, suasananya suasana yang antusias, tapi tertib. Ini gambaran ciri Muhammadiyah. Forum ini forum tukar pikiran, tukar gagasan yang tadi sudah dibukakan awalnya dengan amat baik oleh Pak Ketua Umum, Pak Haidar. Bagaimana negeri ini dibangun bukan kebetulan, tapi gagasan. Dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini itu memiliki akumulasi pengalaman perjuangan, memiliki wawasan yang amat luas, pengetahuan keilmuan yang mendalam, dan mereka diminta untuk menghasilkan sampatinya. Maka muncul sebuah kesepakatan yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang seluruh bagian dari pembukaan itu menjadi dokumen pemikiran politik dengan pondasi faktual solid yang dibandingkan dengan keputusan besar negara lain, kita bisa mengatakan inilah pondasi terbaik yang ada di bangsa. Itulah kami, karena bukan sekedar kesepakatan. Salah satu karya monumental terkait dengan politik Islam itu ditulis oleh Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniyah. Beliau menyebut al-imamah mawdu'atun di khilafatin nubuwah fi firasatid din wa siyasatid dunya. Politik atau kepemimpinan adalah sesuatu yang diadakan untuk meneruskan misi kenabian. Dan misi kenabian itu yang pertama firasatid din, yang kedua siasatid dunya. Saya ikuti apa yang disampaikan tadi dan saya baca, saya lihat di YouTube dan di beberapa pemberitaan. Dari visi dan misi Mas Anies dan
Gus Muhaimin ini. Belum tersebutkan Sirosabuddinnya yang dipaparkan semuanya dalam konteks siasatut dunia. Ketika itu terjadi, maknanya ada sesuatu yang sangat urgen yang diabaikan. Karena itu saya ajak semuanya, Mas Anies dan Langkah Menteri Pendidikan lah bisa menjawab semuanya. Mudah-mudahan lulus. Amin. Ini, Prof. Pertama soal APK tadi. Jadi kalau kita lihat dalam jangka pendek adalah sebenarnya begini, mengembalikan yang putus ke dalam sistem sekolah, intensifkan paket B, paket C, dan berikan insentif untuk itu. Insentifnya apa? Bagi pengelola untuk diberikan bantuan dari pemerintah. Ini kelompok-kelompok belajar di mana-mana itu bisa dengan mudah menyelenggarakan paket B, paket C, supaya mereka yang sudah keluar dari sistem sekolah itu bisa dikembalikan. Waktu itu saya sempat minta Bu Susi kan waktu itu belum sekolah, belum selesai SMA, untuk menyelesaikan paket C. Beliau nggak mau, Pak. Kenapa nggak? Ke sini Pak Anies. Saya mohon maaf apabila dalam interview dan memimpin acara ini serta dalam penyelenggaraan acara perundangan, mudah-mudahan pemilu 2024 berlangsung secara aman, tertib, lancar, berkah dapat menghasilkan pemilu nasional yang berdampak. Untuk teman-teman yang difasilitasi untuk naik ke atas, teman-teman media jadi kita mau langsung dulu di satu foto ning anu foto saya. Ada sampai lu maju, ada sampai lu maju. Maju.